Lagi nyari tempat mengaji yang seru dan santai? Belajar agama itu bisa sangat menyenangkan. Yuk, Gabung di Santuy Community! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pionir, kadang dunia ini terlalu bising dan hari-hari terasa begitu melelahkan untuk dijalani sendirian. Tapi, selalu ada tempat untuk pulang, setidaknya untuk hati kita. Selamat datang di Santuy Mengaji bareng Pionir. Mari sejenak letakkan penatmu, tenangkan gemuruh di dadamu, dan biarkan ayat-ayat sucinya memeluk lelah kita malam ini. Yuk, kita mulai dengan bismillah. Hidup ini terkadang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hari ini kita mungkin tersenyum karena rezeki terasa lapang. Namun esok hari bisa jadi kita diuji dengan tagihan yang menumpuk, badan yang mendadak tumbang karena kelelahan, atau kecemasan masa depan yang membuat dada terasa sesak. Masalah ekonomi menghimpit, kesehatan menurun, beban mental bertumpuk seolah dunia sedang bersekongkol menguji seberapa kuat pundak kita memikul beban. Lalu di tengah bisingnya masalah itu, pernahkah kita bertanya, bagaimana cara menghadapinya agar hati tidak hancur? Ketika ujian datang mengetuk pintu, ujian hidup hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang diuji lewat dompet yang menipis, membuat kepala pening memikirkan esok hari makan apa. Ada pula yang diuji lewat nikmat sehat yang dicabut sejenak, membuat kita terbaring lemah di ranjang rumah sakit dan menyadari betapa mahalnya arti sebuah tarikan napas. Saat badai itu menerjang, reaksi pertama kita biasanya adalah panik, marah, atau menyalahkan keadaan. Kenapa harus saya? Kenapa separah ini? Padahal, semakin kita memberontak pada takdir, semakin sempit pula dada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. QS At-Taubah 5 Sonal. Memahami makna santuy yang sebenarnya. Kata santuy sering diidentikan dengan anak muda yang acuh tak acuh atau bersantai tanpa beban. Namun, bagi seorang mukmin, seorang pejuang kehidupan santuy memiliki makna yang jauh lebih dalam. Santuy dalam Islam bukan berarti lari dari masalah, melainkan bentuk kepasrahan tingkat tinggi setelah ikhtiar mentok taslim. Pertama, santuy karena yakin pada janji Allah. Ingatlah rumus kehidupan yang sudah dijamin olehnya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah tidak pernah salah alamat menitipkan ujian. Jika ujian itu datang kepada kita, itu artinya Allah tahu kita punya kapasitas untuk melewatinya. Kedua, santuy karena menjaga amanah tubuh. Seringkali kita jatuh sakit karena terlalu ambisius mengejar dunia, melupakan hak tubuh untuk beristirahat. Sakit atau lelah fisik adalah cara halus Allah memaksa kita untuk berhenti sejenak, bersujud lebih lama, dan melepaskan sejenak kendali dunia yang melelahkan. Ketiga, santuy dengan saling menguatkan. Manusia diciptakan bermasyarakat agar tidak memikul beban sendirian. Ketika lelah, bersandarlah pada pundak sesama saudara seimanan, saling mengingatkan dalam kesabaran, dan saling mendoakan dalam kebaikan. Sahabat santuy dan sahabat pionir. Santuy Mengaji merupakan aplikasi yang dibangun untuk kita dalam menemukan cahaya Al-Quran dan ilmu dalam genggaman. Membaca Al-Quran 30 juz lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia and English, dalami kajian Islami, serta pelajari ekonomi Islam yang berlandaskan syariah. Kajian Islami, bekal ilmu untuk perjalanan hamba. Materi ringkas seputar akidah, fikih, tazkiyah, sirah, dan adab disusun agar mudah direnungi dan diamalkan. Akidah, tauhid, fondasi seluruh amal. Memahami 3 pilar tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat sebagai landasan penerimaan amal di sisi Allah. Tauhid adalah inti risalah para nabi. Rasulullah SAW diutus untuk memurnikan penghambaan hanya kepada Allah. Tanpa tauhid yang lurus, seluruh amal ibadah menjadi sia-sia. Renungkan firman-Nya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Al-Ikhlas, ayat 1-4.
fikih. Shalat, tiang agama yang menenangkan. Panduan ringkas menegakkan shalat 5 waktu dengan khusyuk dari niat, taharah, hingga rahasia bacaan Al-Fatihah. Shalat adalah pertemuan hamba dengan Rabb-nya. Ia mencegah dari perbuatan keji dan mungkar QS 29-45. Jaga waktunya, sempurnakan rukunnya, dan hadirkan hati saat berdiri, ruku, serta sujud. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Sahabat santuy dan sahabat pionir. Memahami cahaya Al-Quran dan ilmu dalam genggaman. Tazkiyah, menyucikan hati dari penyakit batin. Ria, hasad, dan sombong adalah virus hati. Bagaimana cara mendeteksi dan mengobatinya lewat muhasabah harian? Hati yang bersih adalah bekal terbaik menghadap Allah, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Perbanyak istighfar, kurangi pandangan pada dunia, dan bergaullah dengan orang syalih. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 19. Sirah, hijrah, pelajaran keberanian dan tawakal. Kisah hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, pelajaran strategi, kesabaran, dan penyerahan total kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, beliau berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Tawakal sejati lahir setelah usaha maksimal. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Adab. Adab menuntut ilmu. Ilmu tidak akan menetap kecuali pada wadah yang bersih. Niat, adab kepada guru, dan pengamalan menjadi kuncinya. Imam Malik berkata, "Pelajarilah adab sebelum ilmu. Niatkan ilmu untuk mengangkat kebodohan diri dan umat, bukan untuk berbangga. Amalkan yang telah dipelajari, meski satu ayat." Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Akhlak. Berbakti kepada orang tua. Ridha Allah pada ridha orang tua. Bentuk-bentuk birrul walidain di masa muda hingga saat mereka telah tiada. Allah menyandingkan perintah menyembahnya dengan berbakti kepada orang tua, lembutkan suara, penuhi kebutuhan, dan doakan mereka. Rabbighfirli wali walidayya. Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Cahaya Al-Quran dan ilmu dalam genggaman. Ekonomi Islam, harta yang berkah, hidup yang tenang. Ekonomi Islam bukan sekadar sistem keuangan, ia adalah cara pandang menyeluruh tentang hubungan manusia dengan harta, sesama, dan Allah. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. 4 prinsip fondasi. 1. Tauhid dan kepemilikan. Segala kekayaan hakikatnya milik Allah. Manusia hanyalah pemegang amanah yang harus mempertanggungjawabkan. 2. Keadilan, adil. Transaksi harus adil, transparan, dan tanpa penipuan gharar, tidak ada pihak yang dizalimi. 3. Larangan riba. Riba mematikan barakah dan merusak keseimbangan sosial. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. 4. Maslahat dan solidaritas. Ekonomi Islam berorientasi pada kemaslahatan umat. Zakat, infak, dan wakaf menjaga sirkulasi harta. Riba. Mengapa riba diharamkan? Riba menciptakan ketidakadilan struktural, yang kaya makin kaya dari uangnya sendiri, yang miskin terjerat hutang. Al-Quran menyebut riba sebagai perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Alternatifnya adalah akad jual beli, murabahah, bagi hasil mudharabah, dan kemitraan musyarakah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. Zakat. Zakat, pilar redistribusi kekayaan. Zakat 0,2% dari harta yang mencapai nishab dan haul. Bukan sekadar sedekah, ia hak kaum fakir yang dititipkan Allah pada harta orang kaya. Zakat membersihkan harta dan jiwa sekaligus menggerakkan roda ekonomi umat. Wakaf. Wakaf produktif untuk peradaban. Wakaf menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya secara berkelanjutan. Sekolah, rumah sakit, dan Universitas Al-Azhar berdiri berabad-abad berkat wakaf. Bentuk modern, wakaf uang, saham syariah, dan sukuk wakaf, muamalah.
Akad-akad utama dalam muamalah. Murabahah, jual beli dengan margin. Mudarabah, kerjasama modal usaha. Musyarakah, patungan modal. Ijarah sewa dan salam pesanan. Setiap akad memiliki rukun dan syarat yang menjaga keadilan kedua belah pihak. Perbankan. Perbankan dan investasi syariah. Bank syariah menggantikan bunga dengan sistem bagi hasil dan margin jual beli. Investasi syariah menghindari sektor haram miras, judi, senjata ofensif, dan menerapkan screening rasio keuangan. Instrumen, saham syariah, reksadana syariah, sukuk. Etika bisnis. Etika bisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diutus, Rasulullah dikenal Al-Amin, yang terpercaya. Prinsipnya, jujur pada kualitas, tepat pada takaran, tidak menimbun, tidak menyembunyikan cacat. Pedagang yang jujur bersama para nabi dan syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Santuy mengaji. Sumber Al-Quran digital, kajian Islami, dan ilmu ekonomi Islam untuk kebermanfaatan umat. Jelajahi. Al-Quran 30 juz. Kajian Islami. Ekonomi Islam. Kutipan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. QS. Al-Alaq ayat 1. Demikianlah tutorial ekosistem nyata santuy mengaji dalam ekosistem nyata yang dapat kita lakukan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi segala langkah kita untuk menjalankan hidup dengan baik dan benar sesuai ajaran ilahi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.